Dan untuk mengetahui perkembangan terkini proses evakuasi korban Musola Ponpes Al Khozini sudah bergabung jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Sidoarjo, Jawa Timur. Lukman, hingga sore hari ini apakah ada tambahan korban yang berhasil dievakuasi? Jika iya, ada berapa? Dan bagaimana prosesnya hingga sore hari ini? Baik, Caca, terima kasih. Ya, benar sekali. Eh, hingga update per pukul 4 sore tadi, ada 19 jenazah korban meninggal dunia santri Al Khozini yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan puing-puing bangunan Musola Al Khozini. Hari ini ada 19 dan jika di total keseluruhan maka ada sekitar 45 korban atau santri Al Khozini yang berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia dari reruntuhan puing bangunan Musola Al Khozini. Dari jumlah ini katanya tersisa diperkirakan masih ada 11 lagi korban jenazah yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan Musola Al Khozini. Jumlah ini terus berkembang karena detik per detik, jam per jam itu jenazah terus bertambah seiring keberhasilan tim SAR gabungan mengevakuasi para korban setelah melakukan pembersihan puing-puing bangunan di lokasi kejadian. Begitu, Caca. Baik, saya konfirmasi 45 jenazah ditemukan, Ya. semuanya dalam kondisi meninggal dunia. Lalu bagaimana kondisi tubuhnya? Karena dari informasi yang kami terima ada beberapa bentuknya ini masih potongan tubuh, bukan utuh. Benar demikian? Iya, benar Caca. Jadi dari 45 jenazah yang berhasil dievakuasi ini, beberapa di antaranya itu merupakan body part atau potongan tubuh. Potongan tubuh ini ada yang mulai dari pangkal pinggul hingga telapak kaki, ada yang bagian atas saja, dan hari ini itu kurang lebih ada 3 potongan tubuh yang berhasil dievakuasi. Nanti potongan-potongan tubuh ini akan diidentifikasi oleh tim disaster victim DVI Polda Jatim untuk menyesuaikan bagian mana yang pas dengan bagian mana yang telah ditemukan. Nah, ini nanti akan dijadikan satu dan akan dihitung menjadi satu jenazah. Seperti itu, Caca. Baik, itu artinya proses identifikasi dari potongan tubuh tersebut sedang dilakukan oleh RS Bayangkara dan belum ketahuan ya apakah ini dari tubuh yang sudah ditemukan atau belum. Ya, benar sekali. Berdasarkan data forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, ini baru bisa mengidentifikasi hingga semalam ya, 10 malam itu baru bisa mengidentifikasi 3 jenazah, dan 3 jenazah yang sudah teridentifikasi ini sudah diperbolehkan pulang, diserahkan ke keluarganya untuk segera dimakamkan. Dan saat ini proses evakuasi pembersihan masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BNPB dan relawan lainnya masih berjibaku bekerja 24 jam non-stop membersihkan puing-puing bangunan untuk membuka celah atau membuka pintu masuk ke dalam rongga bangunan agar bisa menjangkau jenazah yang masih tertimbun di dalam bangunan. Dan alhamdulillah setelah kerja keras ini, hari ini total ada 19 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR. Ini mulai pukul 00 minggu di hari tadi hingga 4 sore. Jadi yang tersisa masih ada sekitar 17. Dan ini angka ini belum bisa dipastikan 17 atau berapa ya, karena memang data yang diserahkan kepada data keluarga yang diserahkan kepada tim penyelamat itu memang masih berkembang terus, Sasa. Baik, sejauh ini proses evakuasi sudah berapa persen? Proses evakuasi, pembersihan dan evakuasi mayat ini sudah berlangsung kurang lebih 60%. Itu berdasarkan rilis dari BNPB semalam ya, semalam itu kurang lebih 60%. Kalau sore ini ya kurang lebih
hampir 80% itu puing-puing bangunan sudah bisa dibersihkan atau sudah disingkirkan dari lokasi kejadian. Targetnya kemungkinan BNPB menargetkan besok itu seluruh bangunan atau seluruh puing-puing bangunan itu sudah bersih dari lokasi kejadian, dan semua jenazah itu insya Allah akan segera ditemukan semua. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama, mudah-mudahan evakuasi dan pembersihan ini cepat selesai sehingga ketakutan keluarga, kekhawatiran keluarga tentang jasad anaknya yang rusak atau membusuk itu bisa diminimalisir. Caca. Baik, itu artinya tidak terjadi kendala yang berarti selama proses pembersihan puing-puing dan juga evakuasi ya. Kemudian saya juga mau bertanya mengenai pemilik pesantren. Memang beberapa hari ini sudah ada informasi bahwa pemilik pesantren telah memberikan pernyataannya, namun sejauh ini bagaimana pandangan mata Anda di sana? Apakah pemilik pesantren terus memantau langsung di lokasi? Bagaimana tanggapannya? Seperti apa? Ya, sejak tragedi atau peristiwa robohnya bangunan Mushola Al-Khazini, pemilik pesantren atau pengasuh pondok pesantren Al-Khazini Kiai Haji Abdus Salam Mujib itu memang lebih banyak menutup diri di kediaman ya, di rumah dalam. Hal ini untuk menghindari simpang siur pemberitaan media. Beliau hanya sekali menyatakan memberikan keterangan pers kepada media di awal-awal kejadian, menyatakan bahwa ini adalah takdir Tuhan dan tidak bisa dihindari. Dia juga meminta maaf kepada keluarga korban atas tragedi ini dan menghimbau untuk mengikhlaskan putra-putrinya yang telah menjadi korban dalam peristiwa ini. Abdul Mujib Salam juga sempat memberikan keterangan pers terkait penyebab runtuhnya bangunan musola, yakni karena tiang penyangga cor-coran itu tidak kuat, sehingga karena tidak kuat ini akhirnya musola itu ambruk dan menimpa santri yang saat itu sedang sholat asar. Dan berdasarkan keterangan dari tim ahli konstruksi dari Institut Teknologi 10 November memang menyatakan bangunan musola yang sedang direnovasi atau sedang dalam pembangunan cor ini itu memang mengalami kegagalan konstruksi. Artinya ada unsur kelalaian dalam pembangunan ini karena kalau dilihat dari bangunan musola di bawah itu bentang kolom dengan kolom yang lainnya itu terlalu panjang, kurang lebih ada 6 meter lebih. Terus kemudian di tengah pesantren, bangunan pesantren ini juga tidak ada tiang penyangga. Jadi hal inilah yang diduga menjadi penyebab bangunan Mushola Al-Khazini ambruk dari lantai 3 hingga ke lantai datar. Baik Lukman, jika ada kelalaian itu artinya harus ada yang bertanggung jawab. Puluhan anak meninggal dunia akibat kejadian ini. Apakah setelah proses evakuasi dan juga pembersihan puing-puing ini selesai, polisi berencana untuk melakukan penyelidikan atau seperti apa? Baik, benar sekali Sasa. Jadi Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto dalam kunjungannya kemarin itu menyatakan akan memastikan akan memproses kasus atau peristiwa ambruknya bangunan Mushola Al-Khazini. Hal ini dikarenakan memang diduga ada unsur kelalaian atau kegagalan konstruksi dalam renovasi ini. Namun Kapolda tidak mau terburu-buru. Kapolda baru melakukan investigasi setelah proses pembersihan dan evakuasi jenazah santri Al-Khazini ini selesai semua. Sebagai langkah awal, Polda dan timnya, Polda Jatim dan tim itu sudah melakukan pengumpulan barang bukti termasuk memfilmkan seluruh proses kejadian mulai dari awal hingga akhir, termasuk memintai keterangan para saksi, santri, termasuk pegawai bangunan atau tukang bangunan dan pemilik pondok pesantren itu sendiri. Nanti setelah proses pembersihan dan evakuasi jasad santri setelah sudah selesai semua, maka kasus ini akan dibawa ke proses
penyelidikan. Ini disampaikan Kapolda 2 hari yang lalu saat mengunjungi TKP lokasi kejadian ambruknya Musola Al-Khozini. Baik, terima kasih jurnalis Transmedia Lukman Rozak laporannya langsung dari Jawa Timur.